akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, political YouTuber dari Parung. Jadi kita lihat ya, itu ciri khas Prabowo itu gak hilang ya. Dia akan menggusur orang-orang yang tidak sesuai dengan misi dan pikiran-pikirannya persis tahun 98 itu. Yang mengganggu status quo, waktu itu dia adalah menantu dari Presiden Soeharto. Dia gusur yang mengganggu, dia culik, dia hilangkan. Dan sampai sekarang menjadi persoalan berlarut-larut. Dari 9 yang sudah dia bebaskan dalam keadaan hidup, katanya Prabowo, itu semua sudah saya bebaskan. Tapi keluarga sampai sekarang itu menunggu kemana 13 orang yang dituduhkan dihilangkan oleh Prabowo tidak kembali selama 25 tahun. Kalau memang dia itu nggak kembali, di mana? Tunjukkan makam keluarga saya, sehingga kita bisa berziarah ke 13 orang keluarga kami itu, kata korban-korban penculikan yang dituduhkan ke Prabowo. Dan Prabowo tidak bisa menjawab kecuali bahwa semua yang sudah saya culik saya bebaskan dalam keadaan hidup. Terus kemana yang 13 yang nggak kembali itu? Jadi itulah ciri khas Prabowo untuk menjelaskan orang yang nggak mau kerjasama dengan saya, jangan mengganggu. Kita mau kerja. Persoalannya ini bukan perusahaan ya milik Prabowo. Dia bekerja pertama dimulai dengan kecurangan dan kebohongan yang luar biasa yang dipersoalkan civil society tentang pemilu kemarin. Yang kata JK Yusuf Kala sebelum pemilihan tahun 2024 14 Februari, ini adalah pemilu paling buruk sepanjang sejarah. Kalau kata F. Saifullah Fatah ya, itu dia bicara di Abraham Samad Speak Up, ini adalah pemilu paling brutal. Yaitu tadi karena politisasi bansos, pengerahan aparat tidak netral, dan kepala negara memihak salah satu calon, yaitu memihak Prabowo 02, Jokowi maksudnya, dengan Gibran sebagai calon wakil presiden. Itu catatan. Jadi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sebagai presiden, itu kehadirannya dipersoalkan dalam proses-proses pilpres itu. Yang kedua, dia bekerja. Kita mau kerja. Pertanyaan kita, dia bekerja dengan anggaran APBN. APBN itu bukanlah milik Prabowo, tapi itu adalah uang dari rakyat. Jadi rakyat berhak untuk mengontrol uangnya kemana, berhak mengganggu penguasa yang potensial melakukan deviasi, penyimpangan-penyimpangan. Tidak semua kekuasaan itu dalam perspektif Anies Baswedan melakukan keputusan yang tepat. Banyak penguasa-penguasa kita itu melakukan keputusan yang tidak tepat dalam menjalankan manuver-manuver politiknya dalam usaha mereka katanya bekerja untuk mensejahterakan rakyat, tapi faktanya mengorbankan banyak rakyat kan. Contoh Nasakom zamannya Bung Karno yang berakhir pada lubang buaya, menggabungkan koalisi besar antara Partai Nasionalis Indonesia PNI, Partai Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia. Bung Karno melakukan koalisi besar yang sekarang muncul istilah koalisi besar dari celah-celah bibir Prabowo. Dan kemudian koalisi besar di zaman Soekarno itu menghajar, membubarkan partai
Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, satu-satunya partai Islam yang terbesar di era kemerdekaan, dibubarkan, dipaksa bubar oleh Soekarno yang gandrung pada persatuan dan melakukan koalisi besar dalam bekerja membangun negeri Indonesia Raya. Dan ini kita lihat bibit-bibit otoritarianisme itu ada dalam Prabowo. Jangan ganggu kalau yang nggak mau kerjasama. Kalau jadi penonton yang baik, loh ini negeri bukan negerinya Prabowo, bukan, negeri kita semua. Kata Haji Agus Salim 100 tahun yang lalu waktu dia jadi pemimpin Sarekat Islam, organisasi Islam terbesar di zaman sebelum kemerdekaan, di zaman kolonialisme, dipimpin oleh Cokro Aminoto dan Haji Agus Salim. Agus Salim berkata, jangan menjadi penumpang di negeri sendiri. Di negeri sendiri jangan kita yang menumpang. Kata Agus Salim, mengingatkan umat Islam sebagai golongan yang terbesar di Republik ini, yang memiliki saham terbesar bagi berdirinya Republik ini. Dan sekarang, kalau kita hanya suruh jadi penonton yang baik dan tidak boleh mengganggu penguasa dalam hal ini Prabowo, ini berbahaya. Kita bisa tenggelam bersama-sama. Omongan Prabowo kan nggak bisa dipercaya ketika dia berkata, saya akan timbul bersama rakyat dan saya akan tenggelam bersama rakyat. Tapi akhirnya dia bergabung dengan lawan politiknya Jokowi tahun 2019, akhirnya dia timbul bersama Jokowi dan rakyat dibiarkan tenggelam. Dan Prabowo tidak bertanggung jawab terhadap ucapannya yang sloganistik itu. Dan dia sekarang bilang, saya mau kerja, jangan diganggu. Loh, persoalannya yang mengganggu siapa? Kalau pekerjaannya benar ya nggak diganggu, disupport. Tapi kalau pekerjaannya justru merugikan orang banyak, padahal uang yang dipakai untuk bekerja itu dengan kekuasaan yang besar sebagai presiden itu kemudian menyusahkan banyak orang, ya tentu harus diganggu, harus dikritik, harus dievaluasi, harus kita nyinyir terhadap kekuasaan yang tidak berpihak pada rakyat secara nyata, bukan secara sloganistik. Jadi tetap selamat datang Prabowo dan selamat datang oposisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.